Pada suatu hari, terlihat Rara sedang menggambar di atas tanah menggunakan ranting kayu. Dia begitu asyik, sampai ibu memanggilnya, ia tidak mendengar. Akhirnya ibu menghampiri Rara. "Rara, ayo masuk nak, ini sudah sore." Rara masih sibuk dengan gambarnya, sehingga panggilan ibu ia hiraukan. Mau tidak mau, ibu pun langsung menggendong Rara yang masih asik menggambar di atas tanah. "Rara, ibu kan sudah bilang kalau sudah sore Rara harus masuk, tidak boleh berada di luar." Rara masih diam tidak menggubris omongan ibu. Waktu pun berjalan begitu cepat, malam pun tiba, tapi Rara masih tidak berbicara apapun. Ibu pun aneh melihat Rara yang tidak mau berbicara sepatah kata pun. Matahari pun yang sejak tadi malu-malu menampakkan dirinya. Ia percaya diri menyapa bumi dengan penuh sukacita. Meskipun Rara masih diam tidak berbicara, ibu memutuskan untuk pergi menemui nenek Rara di desa seberang. Rara pun ikut diajak ke rumah neneknya. Sayangnya untuk sampai ke rumah neneknya, sang ibu harus melewati jembatan gantung yang di bawahnya terdapat sungai yang airnya deras sekali. Namun bagi ibu Rara, derasnya air sungai itu sama derasnya seperti keingintahuannya terhadap sikap Rara yang berubah. Seiring berjalannya waktu, mereka pun tiba di rumah neneknya Rara. "Ya ampun cucu nenek, ayo masuk." Namun, Rara tidak merespon sama sekali. Nenek tidak langsung menyadari perubahan Rara. "Ibu, Rara dari kemarin sudah tidak berbicara sepatah kata pun." Neneknya memperhatikan Rara dan mengelus rambutnya secara lembut. "Cucuku sayang, kamu mau nenek ambilkan buah stroberi kesukaanmu?" Rara diam hingga neneknya nanya kembali. "Cucuku, apakah ada yang membuatmu marah atau kesal?" Rara tetap diam tidak berkata apapun. "Cucuku, maukah kamu melihat ayam-ayam nenek di kandang?" tanya nenek kembali. Rara tetap diam tidak merespon pertanyaan nenek. Sementara ibu menangis dan tidak bisa lagi menahan suaranya. Di samping itu, Rara masih saja diam, tidak mau berbicara sepatah kata pun. Di tengah kesedihan itu, nenek akhirnya mengajak ibu ke pohon ajaib untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Rara yang tidak mau bicara sama sekali. Padahal sebelumnya, Rara adalah anak yang banyak bicara dan ramah sekali. Namun sekarang berubah, hingga nenek dan ibu tidak mengenalinya. Meskipun begitu, nenek mengajak ibu untuk pergi ke pohon ajaib besok subuh, karena ini sudah senja dan itu tidak aman untuk melakukan perjalanan ke sana. Mengingat perjalanan ke tempat itu sangatlah jauh dan berbahaya pada malam hari. Walaupun berat, ibu akhirnya menyetujui usulan nenek untuk berangkat besok subuh. Suara ayam mulai sahut menyahut dari berbagai penjuru rumah nenek, di mana itu menandakan subuh mulai tiba. Mereka pun segera bergegas dan Rara hanya ikutan pas suara. Sebelum berangkat, nenek berpesan kepada ibu supaya tidak menanyakan kapan sampai saat perjalanan nanti, karena itu bisa memperpanjang perjalanan mereka. Ibu pun mengangguk setuju. Akhirnya mereka bertiga berangkat dari rumah nenek. Benar kata nenek, bahwa jalan ke tempat pohon ajaib berada amat sangat jauh. Karena saat matahari menyapa dari ketinggian, mereka belum juga sampai. Perjalanan itu sepi karena mereka harus menyusuri hutan-hutan yang sangat lebat. "Ibu, apakah perjalanannya?" Ucap ibu terpotong karena mengingat sesuatu. "Nah, ingat ucapanku sebelum berangkat. Nikmatilah perjalanan dan lihatlah betapa indahnya pohon-pohon di sini, bukan?" Ibunya hanya diam, sambil menggerutu di dalam hati dan mempertanyakan bagian mana keindahan yang ibunya lihat. Karena ini hanya pohon-pohon biasa. Nenek pun sebenarnya tahu isi hati anaknya seperti apa.
Hanya saja tidak ingin memperkeruh suasana. Setelah perjalanan panjang, tibalah mereka di pohon yang sangat besar. Di sana pun terdapat penjaganya. "Wahai pendatang, ada gerangan apa kamu masuk ke area ini?" tanya si penjaga. "Aku ingin mengetahui penyebab cucuku diam sejak beberapa hari yang lalu. Seolah dia bisu padahal dia bisa bicara sebelumnya," tegas nenek. "Hanya itu yang kamu inginkan?" lanjut penjaga hutan. "Ya, ingatlah untuk mengambil sesuatu yang memang untukmu saja," ucap penjaga hutan. Nenek pun mengangguk setuju. Mereka memasuki area pohon ajaib itu tumbuh. Di sana banyak sekali emas, buah-buahan, kuda terbang, angsa yang sedang bertelur emas, dan sebagainya. "Ingat nak, kita kesini untuk mengetahui penyebab Dedara diam selama beberapa hari. Sedikit saja kamu menyentuh benda-benda itu dengan ada niatan mengambil, maka usaha kita kesini percuma," ujar nenek. Ibu langsung memeluk Rara dan fokus ke perjalanan mengikuti nenek di belakang. Setelah mereka berjalan beberapa menit, akhirnya mereka sampai ke sebuah pohon besar. Lalu nenek menuntun Rara untuk mendekati pohon. Setelahnya, nenek menempelkan tangan Rara ke pohon tersebut. Tidak lama muncullah sebuah layar yang entah dari mana menampilkan Rara dan teman-temannya di beberapa kejadian. Di sana, Rara sering sekali disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Hanya saja, ada satu momen di mana itu yang paling memilukan bagi nenek dan ibunya Rara. "Rara, kalau kamu mau main sama kami, kamu harus seperti kami dulu," ucap anak perempuan kuncir dua itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Rara. "Coba kamu lempar batu itu ke pengemis." "Kenapa harus kita lempar?" tanya Rara. "Karena kami adalah pelindung daerah ini. Kata ibu, pengemis adalah orang malas. Jadi kalau malas, kita akan jadi pengemis seperti dia. Sebelum itu terjadi, mari usir pengemis itu," ucapnya lagi. Terlihat di layar itu, Rara ragu-ragu melakukannya. Namun, teman-temannya terus menyuruh Rara untuk melakukannya. "Kalau kamu gak mau, ya sudah, jangan berteman dengan kami," lanjut salah satu anak dari mereka. Akhirnya, Rara pun mengambil batu-batu kecil dan melemparkan ke pengemis yang sejak tadi sudah duduk lesu. "Au! Au!" ucap nenek tua yang kesakitan. Sementara di sudut lain, terdengar suara gelak tawa yang sangat renyah. Di sisi lain, Rara terlihat sangat gemetaran. "Terus Rara sampai dia pergi," ucap salah satu anak. Kemudian, ibu-ibu yang menghampiri, sementara yang lainnya kabur dan Rara masih mematung. "Hei, dasar anak tidak tahu sopan santun!" Rara hanya ketakutan melihat amarah ibu itu. Kemudian menangis dan berlari. Setelah bertemu teman-temannya, Rara malah dijauhin. "Kami gak mau main sama kamu hari ini. Soalnya gara-gara kamu, kami tadi dikejar ibu pemarah." Yang lain pun mengangguk setuju. "Tapi minggu depan akan kami pertimbangkan, asalkan kamu tidak berbicara pada siapapun sampai genap 7 hari," ucap salah satu anak. Rara hanya diam. "Kalau kamu gak berniat main sama kita dan tetap pengen sendiri sih, ya gak apa-apa, lanjutin aja." "Baiklah," jawab Rara. Ibu nenek yang melihat itu langsung meluk Rara. "Cucuku sayang, mereka bukan temanmu. Mereka hanya menjadikan kamu sebagai mainannya," isak nenek. Rara hanya diam. "Nah, ibu minta maaf sayang. Ibu tidak akan pernah menyuruh kamu untuk berteman lagi dengan mereka. Tidak apa-apa nak, kamu di rumah saja." Ibu dan nenek menangis pecah.
Sementara Rara hanya diam dan perlahan ikut menangis. Cucuku sayang, menangislah, Nenek di sini. Dalam lubuk hati Rara, dia kebingungan. Tapi entah mengapa, dia merasa sangat sedih melihat ibu dan neneknya menangis sambil memeluknya. Rasanya sangat hangat sekali. Ibu, apakah aku buruk sehingga tidak ada satupun anak yang mau berteman denganku? Akhirnya Rara berbicara dan mulai bertanya. Tidak nak, kamu tidak buruk. Mereka yang tidak baik untuk kamu jadikan teman, tegas ibu. Lalu bagaimana jika aku tidak punya teman? Hidupku pasti sangat kesepian, Bu. Tanya balik Rara. Tidak nak, selagi kamu bisa berteman dengan dirimu, kamu tidak akan kesepian, jawab tegas ibu. Bagaimana caranya berteman dengan diri sendiri, Bu? Perlakukan dirimu seperti halnya seorang sahabat, bukan musuhmu. Sahabat tidak akan menghakimi, bukan? Sahabat juga akan merawat dan sahabat akan mendukung hal-hal yang baik, bukan? Jawab ibu tegas. Rara hanya diam, tapi dia seperti memahami apa yang dikatakan oleh ibunya. Maka lakukanlah, tidak perlu lagi bergaul dengan mereka, lanjut ibu. Kalau mereka mengajak, tolaklah nak. Kamu berhak untuk mendapatkan teman yang lebih baik daripada mereka, jawab ibu tegas mengakhiri percakapan. Pada akhirnya, Rara sadar bahwa pertemanan tidak bisa dipaksa dan jika berteman malah membuatnya menjadi atau merasa buruk, itu bukan pertemanan yang baik, tapi itu hanya untuk kepuasan mereka saja.